182. Syarat redistribusi itu pertama, jam terpenuhi di tempat dia akan mengajar dan jam di tempat dia sebelumnya berlebih. Itu skornya 5. Jadi setiap guru yang akan diredistribusi, Bapak Ibu, syarat pertamanya itu, Pak, ada ketersediaan jam. Dan itu skornya 5. Kita di Sumatera Barat membuat scoring seperti itu. Sehingga redistribusi itu, baik yang 2019, ya, terutama yang 2019, tidak ada yang sifatnya subjektif gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum itu kami jelaskan, Bapak Ibu, CPNS 2019 itu adalah data 2013. Diambil dari data 2013. Lalu terakhir di bulan Maret 2022, itu finalisasi dari data itu. Karena kita diberi waktu 3 hari waktu finalisasi itu, tidak semua data itu bisa diakomodir, tidak up to date. Nah, sehingga dirujuklah data redistribusi 2013. Pengangkatannya 2018. Ada 5 tahun rentang waktu dari distribusi dengan pengangkatan. Dalam rentang 5 tahun itu banyak peristiwa yang terjadi. Ada guru yang pindah, ada guru mutasi, ada guru yang pensiun, dan itu mempengaruhi kepada pengangkatan 2019. Nah, akibatnya kalau kita melihat CPNS 2019 itu dikaitkan dengan data budgeting awal 2019, tidak match lagi. Maka bertemulah di madrasah itu, guru sudah penuh, datang lagi. Kalau kita melihat dan menghadapi situasi seperti ini dengan tidak berpikiran jernih, Bapak Ibu, akan terjadi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan emosional. Nah, maka itu perlakuan kita terhadap CPNS 2019 itu prioritas, baru setelah itu CP3K. Nah, jadi yang 2019 itu prioritas pertama, indikator pertamanya ketersediaan jam. Yang kedua, domisili. KTP dia di mana? Gitu. Yang ketiga, pekerjaan suami atau istri di mana? Itu masing-masing skornya 5, 4, 3, 2. Kalau kita berpedoman kepada regulasi, Pak, kita ambil yang skor pertama 5, delete semua. Karena semua kita lebih guru, tidak ada jam yang tersedia. Nah, itu dilema data yang sekarang kita hadapi. Dalam rentang kita menghadapi CPNS 2019 masuk P3K. Yang jumlahnya 1.569 orang ditambah 300 tambah 90. Apakah jam tersedia? Tidak ada. Berarti tidak akan ada redistribusi. Itu konsekuensi. Nah, kalau kita murni berpijak ke regulasi, tidak ada distribusi. Karena memenuhi syarat. Nah, sekarang bagaimana kita mengakomodir dengan bijak menata dan mengelola ini? Di situ ada kebijakan. Nah, apa kebijakannya? Nanti untuk 2019, Bapak Ibu, proses redistribusi sedang jalan. Nanti akan sampai kepada Bapak Ibu guru 2019 yang dipulangkan ke domisilinya walaupun jamnya tidak terpenuhi, walaupun jamnya tidak ada. Kalau itu terjadi nanti Bapak terima. Bagaimana konsekuensinya? Kita pakai mekanisme menambah jam ke swasta. Nah, begitu. Itu upaya penyelamatannya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bersitegang urat leher, guru mul banyak, nanti boleh. Betul kan? Nah, itu tidak bijak. Jadi pasca redistribusi 2019 nanti ada persetujuan dari Biro Kepegawaian. Nanti mereka-mereka itu akan dipulangkan ke tempat mengajar awalnya sesuai dengan domisilinya. Nanti akan bertuburkan dengan jam yang tidak ada. Untuk sementara Bapak Ibu terima, silahkan nanti lakukan mekanisme menambah jam ke swasta. Minimal di Satmingkal barunya itu ada 6 jam. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Itu upaya penyelamatan. Kan Bapak Ibu sudah mencoba, tidak enak loh.
kita mengajar di Padang, istri di Pasaman. Nah, gimana sakitnya kita kan merasa itu kan. Nah itulah yang dirasakan oleh sebagian besar dari